Hari ini saya akan menjelaskan tentang ekologi sebagai dasar pengetahuan lingkungan. Terdapat dua poin penting yang saya akan jelaskan, yaitu definisi ekologi dan komponen ekosistem. Kedua hal ini akan membantu Anda memahami tentang ilmu lingkungan. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu. Kemudian ekologi didefinisikan sebagai the science of the relation of all organisms to all their environment. Artinya ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan organisme dengan lingkungannya, termasuk hubungan organisme dengan lingkungan fisik dan biologi. Bahkan menurut Smith, ekologi merupakan multidisiplin ilmu yang berkaitan dengan organisme dan tempatnya untuk hidup atau ekosistemnya. Sedangkan menurut Odum, ekologi adalah the study of structure and function of nature, atau ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam. Sedangkan menurut Charles Elton, ekologi adalah sejarah alam yang sifatnya ilmiah atau scientific natural history. Menurut J.T. Miller, ekologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain dan dengan lingkungannya. Jadi kita dapat memahami ekologi sebagai ilmu yang menjelaskan interaksi manusia, hewan, dan tumbuhan dengan sesamanya, ataupun bagaimana manusia, hewan, dan tumbuhan berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, manusia membutuhkan oksigen yang berasal dari tumbuhan untuk proses respirasi dalam tubuhnya. Kemudian, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida yang berasal dari manusia untuk proses fotosintesis. Kedua hal ini tentu saling membutuhkan antara manusia dan tumbuhan. Kemudian, hewan pun membutuhkan tumbuhan untuk pemenuhan kebutuhan biologisnya. Dan masih banyak lagi contoh bagaimana interaksi manusia, hewan, dan tumbuhan dengan lingkungan ataupun dengan sesama organisme lainnya. Interaksi manusia dan lingkungan didasarkan pada upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau biasa disebut dengan physical man. Sebagai contoh, manusia memenuhi kebutuhan makanan, minuman, rumah, dan berbagai kebutuhan primer dan sekunder lainnya, dan semuanya didapatkan dari lingkungan. Selain itu, manusia berupaya mengelola sumber daya alam agar bernilai ekonomis, atau biasa disebut dengan economic man. Sebagai contoh, manusia melakukan kegiatan pertambangan untuk menghasilkan bahan baku dan bahan bakar yang dapat digunakan untuk kebutuhan industri dan berbagai kegiatan yang bernilai ekonomis lainnya. Salah satu ranah kajian dari ekologi yaitu menjelaskan individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Keempat elemen ini menjadi bagian penting dalam kajian ekologi. Interaksi antar organisme berawal dari individu, yang kemudian setiap individu membentuk kelompok individu yang memiliki kesamaan genetik dan berada pada tempat dan waktu yang sama, maka membentuk yang disebut dengan populasi. Selanjutnya, kumpulan populasi yang ada pada suatu wilayah akan saling berinteraksi. Kumpulan populasi tersebut sering disebut dengan komunitas. Komunitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunitas akuatik atau populasi-populasi yang hidup di perairan seperti laut, danau, sungai, ataupun berbagai perairan lainnya. Dan yang kedua adalah komunitas terestrial.
atau populasi-populasi yang hidupnya di permukaan tanah, seperti misalnya di hutan, padang rumput, padang pasir, dan berbagai tempat di belahan dunia yang dimana ditemukan populasi yang hidup di permukaan tanah. Kemudian yang lebih besar yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk akibat hasil interaksi benda hidup dan benda mati di lingkungan, atau dapat juga didefinisikan sebagai suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari berbagai spesies makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Jadi dalam ekosistem terdapat interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan segala benda hidup baik flora dan fauna termasuk manusia. Sedangkan komponen abiotik yaitu segala benda yang tidak hidup seperti misalnya udara, air, dan berbagai komponen lingkungan lainnya yang kemudian dapat digunakan atau bermanfaat bagi kehidupan biotik atau organisme yang ada di bumi. Sebagai contoh ekosistem yaitu ada ekosistem daratan seperti ada hutan tropis, hutan konifer, gurun pasir, sapana, lahan pertanian. Kemudian ada ekosistem perairan atau ekosistem akuatik seperti danau, sungai, laut, dan berbagai ekosistem perairan lainnya. Ada juga yang disebut dengan ekosistem peralihan antara daratan dan perairan, seperti misalnya rawa, hutan bakau, dan berbagai ekosistem peralihan lainnya. Berikut tahapan pembentukan nitrogen dalam siklus nitrogen. Saat makhluk hidup mati, maka sisa makhluk hidup atau bangkai tersebut akan diurai oleh bakteri menjadi gas amoniak NH3 dan garam amonium yang kemudian bereaksi dengan hidrogen sehingga terbentuklah garam amonium NH4. Dan proses tersebut kemudian disebut dengan amonifikasi. Kemudian NH4 dalam tanah akan diurai lagi oleh bakteri menjadi senyawa nitrit atau NO2. Proses perubahan atau pengubahan NH4 menjadi NO2 disebut dengan proses nitrifikasi. Setelah itu kemudian NO2 atau nitrit diubah menjadi NO3 yang disebut dengan proses nitrifikasi. Dalam kondisi anaerob atau jumlah oksigen yang terbatas, maka NO3 atau nitrat akan diubah oleh bakteri Pseudomonas dan Clostridium menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen. Proses ini disebut dengan denitrifikasi. Nah, saat nitrogen bebas atau gas nitrogen berada di sekitar tanah atau di atas tanah, maka bakteri Azotobacter ataupun Clostridium dan Rhizobium melakukan proses pemisahan nitrogen bebas atau gas nitrogen menjadi senyawa nitrogen. Proses tersebut disebut dengan fiksasi dan hal tersebut dapat kemudian digunakan oleh tanaman untuk memenuhi kebutuhan unsur haranya. Terdapat hal penting yang harus Anda pahami terkait ekosistem, yaitu terjadinya proses suksesi. Suksesi merupakan proses perubahan ekosistem yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama menuju ke satu arah yang menyebabkan pergantian suatu ekosistem ke ekosistem yang lainnya. Dan suksesi ini dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer merupakan proses yang terjadi ketika adanya kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total dan digantikan dengan komunitas baru yang berbeda dari sebelumnya.
Adapun untuk suksesi sekunder merupakan proses yang terjadi di mana adanya kerusakan sebagian ekosistem ataupun komunitas dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan. Sehingga sisa-sisa kehidupan yang ada pada ekosistem atau komunitas tersebut akan berkembang kembali dan membentuk komunitas klimaks seperti awal. Sebagai contoh suksesi sekunder yaitu terjadinya kebakaran hutan. Setelah selesainya kebakaran hutan, maka ekosistem yang ada di hutan tersebut dapat kembali pulih. Berbeda dengan suksesi primer yang tidak akan pulih kembali seperti semula. Komponen ekosistem yang ada di bumi, baik itu di atmosfer, hidrosfer, maupun litosfer, yang keseluruhan ekosistem tersebut biasa disebut dengan biosfer. Nah, biosfer ini merupakan kumpulan berbagai ekosistem atau bisa dikatakan kehidupan yang ada di bumi karena interaksinya sangat besar melibatkan berbagai ekosistem.